Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pada hari Jumat Agung ini, kita diizinkan Tuhan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Pada saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan pembacaan Alkitab dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi demikian. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bapak Ibu sekalian, pada waktu Yesus ditangkap, hampir tidak ada lagi bersama dengan dia. Para murid pergi meninggalkan dia. Matius menulis itu dengan jelas. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan Petrus yang tadinya punya komitmen siap masuk penjara, rela menderita, akhirnya juga menyangkal Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kesendiriannya, Tuhan Yesus menghadapi penderitaan itu. Dan ada sejumlah orang, para perempuan Yerusalem berempati terhadap penderitaan Yesus. Namun menarik ketika Yesus mengambil sikap untuk menerima empati dari perempuan-perempuan Yerusalem itu. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah berempati pada penderitaan Yesus dengan tangisan boleh-boleh saja. Tapi jangan sekedar menangis, melainkan membuktikan perilaku kehidupan sehari-hari dalam tindakan nyata. Tuhan Yesus berkata kepada para perempuan-perempuan itu bahwa mereka tidak perlu menangisi dia. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Ingat saudara, peristiwa penyaliban Yesus itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan setiap Jumat Agung kita merayakannya. Sehingga tidak perlu seolah-olah mengingat kembali peristiwa itu nyata dan menjadi bagian dari penderitaan yang Yesus alami, lalu kita pun ikut-ikutan. Yesus meminta supaya kita belajar untuk introspeksi diri di dalam kehidupan ini. Yang kedua, Yesus mengatakan, tangisilah dirimu. Kenapa saudara sekalian? Berempati kepada Tuhan Yesus dengan penderitaannya boleh, tetapi apakah kita sudah melihat dengan diri kita sendiri? Bagaimana cara kita hidup? Bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini? Bagaimana cara kita menerapkan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita? Apakah sudah? Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, dan tangisi jugalah anak-anak. Artinya ada orang-orang di sekitar kita, minimal keluarga terdekat kita, yang mungkin saja mereka hidupnya tidak benar. Sehingga kita perlu menangisi mereka supaya mereka bisa disadarkan dengan beban itu. Kita datang membuat mereka mengerti tentang kebaikan Tuhan. Saudara, 3 hal ini kiranya mengajarkan kita dalam perenungan Jumat Agung. Bahwa menangisi, meratapi, seperti yang para putri-putri Yerusalem lakukan, sudah bukan zamannya bagi kita. Tapi mari kita belajar untuk introspeksi diri. Sehingga kita terus hidup di dalam empati akan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Amin.